Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah memberikan keridhaan, kemudian diberikan kemudahan dalam pembelajaran matematika kali ini. Berdoa dimulai, doa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Anissa, hadir. Az-Zahra, hadir Bu. Cantika, hadir Miss. Delia, hadir. Semuanya hadir ya, alhamdulillah. Semoga anak-anak, murid Ibu semuanya bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan membahas materi matematika tentang segi 4 dan segi 3. Ayo, di sini siapa yang tahu barang-barang atau benda-benda di sekitar kamu yang bentuknya segi 4 atau segi 3? Ada yang mau menjawab? Iya, betul. Ada lagi? Oke, betul. Yang lainnya ada? Roti bisa ya, roti kan bentuknya segi 4 juga. Jadi bentuk-bentuk yang ada di sekitaran anak-anak itu termasuk ke dalam bentuk segi 4 dan segi 3. Nah, baik anak-anak, sebelum berlanjut ke pembahasan materi segi 4 dan segi 3, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini Ibu akan bagikan ke dalam setiap kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai 6 orang. Berdasarkan absen ya, sesuai absen. Nanti Ibu akan urutkan sesuai absen. Setelah Ibu panggil, silahkan anak-anak duduk per kelompok berdasarkan nama-nama yang Ibu sebutkan satu persatu. Baik anak-anak, setelah duduk, silahkan membuat lingkaran di dalam kelompoknya masing-masing, duduk berlingkar. Setelah itu perhatikan Ibu baik-baik, karena Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu yang nanti akan Ibu berikan kembali LKS atau lembar kerja siswa yang harus diisi oleh anak-anak semua. Baik anak-anak, sebelum kalian mengerjakan lembar kerja siswa atau LKS yang sudah Ibu berikan, Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu materi tentang menentukan keliling dan luas segi 4. Anak-anak bisa terlihat gambar di samping Ibu. Nah, di sini sudah ada gambar segi 4 dengan panjangnya 4 satuan dan juga lebarnya 4 satuan. Di sini anak-anak bisa menghitung ada berapa satuan dalam segi 4 yang ada dalam gambar ini. Kita bisa hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 satuan dalam segi 4 yang ada pada gambar ini. Sehingga kita bisa menentukan luasnya, yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Atau bisa kita simpulkan luas segi 4 yaitu sisi dikali sisi atau sisi pangkat 2. Itu cara menentukan luas segi 4. Kemudian kelilingnya bagaimana, Bu? Untuk menentukan kelilingnya, anak-anak tinggal menghitung jumlah sisi seluruh satuan yang ada dalam sehingga keliling segi 4 yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Atau dapat kita simpulkan keliling persegi atau segi 4 yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 dikali sisi. Nah, itu dia cara menentukan keliling segi 4 atau persegi. Selanjutnya, cara menentukan luas dan keliling persegi panjang. Nah, di sini sudah terlihat gambar persegi panjang. Di sini sudah terlihat gambar persegi panjang. Panjang sisinya 6 satuan dan juga lebar sisinya ada 4 satuan. Di sini anak-anak bisa menghitung terlebih dahulu supaya nanti kita bisa menentukan bagaimana cara menentukan luas persegi panjang. Di sini ada satuannya, kita bisa hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi di sini sudah terlihat bahwa luas persegi panjang yaitu 24. Nah, cara menentukannya yaitu kita dapat mengalihkan panjang sisi dengan lebar sisi
atau 6 dikali 4 sama dengan 24. Sehingga luas persegi panjang yaitu panjang sisi dikali lebar sisi atau P dikali L. Itu cara menentukan luas persegi panjang. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan keliling persegi panjang? Hampir sama dengan segi 4 yang pertama Ibu jelaskan. Cara menentukan keliling persegi panjang pun sama. Kita hanya menjumlahkan seluruh sisi yang ada dalam persegi panjang tersebut. Contoh yang ada pada gambar, panjang sisinya 6 satuan, kemudian lebar sisinya 4 satuan. Maka kita dapat menghitung 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 20. Sehingga keliling dari persegi panjang tersebut adalah 20. Atau dapat kita simpulkan rumusnya yaitu panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau 2 panjang ditambah 2 lebar, atau bisa kita sederhanakan lagi 2 dikali panjang ditambah lebar. Itu dia cara menentukan keliling persegi panjang. Baik anak-anak, sekarang kita akan menentukan luas dan keliling segitiga. Nah, di sini sudah ada gambarnya, gambar segitiga dengan alas sisinya yaitu 4 satuan, sisi miringnya 4 satuan, dan tingginya juga 4 satuan. Nah, kita dapat menghitung terlebih dahulu ada berapa atau luas dari segitiga yang ada dalam gambar ini. Kita dapat menghitung, di sini sudah terlihat ada 8 satuan untuk luas dari segitiga ini. Nah, bagaimana cara menentukan rumus dari luas segitiga ini? Nah, anak-anak, untuk segitiga ini sebetulnya adalah setengah dari segi 4 atau dari persegi. Seperti yang gambar pertama yang Ibu perlihatkan, ini adalah bagian atau setengah dari gambar persegi yang pertama tadi. Untuk menentukan luasnya yaitu, anak-anak masih ingat luas persegi apa? Ya, betul, sisi dikali sisi. Maka untuk menentukan luas segitiga ini yaitu setengah atau 1/2 dikali sisi yang pertama dikali sisi yang kedua, atau setengah dikali alas, panjang alasnya, kemudian dikali tinggi. Nah, di sini sudah terlihat alasnya ada 4 satuan, tingginya pun 4 satuan. Sehingga luasnya yaitu 1/2 atau setengah dikali 4 sama dengan berapa? 8 satuan. Betul ya? Itu cara menentukan luas segitiga. Kemudian bagaimana untuk menentukan kelilingnya? Sama seperti persegi dan juga persegi panjang. Untuk menentukan keliling segitiga, anak-anak cukup menjumlahkan seluruh sisi yang ada dalam segitiga tersebut. Di sini sudah terlihat sisi miringnya ada 4 satuan, alasnya 4 satuan, dan juga tingginya 4 satuan. Sehingga untuk keliling segitiga ini yaitu A ditambah B ditambah C, atau 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 12. Betul ya, kelilingnya ada 12 satuan. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan luas dan keliling jajar genjang. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Di sini sudah terlihat ada bentuk jajar genjang ya. Dan di sini sudah ada huruf T, huruf A, dan juga huruf B. T di sini yaitu menunjukkan tinggi. Kemudian untuk huruf A di sini menunjukkan sisi alas, dan untuk B yaitu sisi miring. Bagaimana cara menentukan luas jajar genjang? Caranya yaitu cukup mengalihkan alas dan juga tinggi, atau luas jajar genjang sama dengan A dikali T, alas dikali tinggi. Dan sebetulnya jajar genjang ini adalah 2 persegi atau 2 segi 4. Nih, di sini ada segi 4 yang pertama, kemudian segi 4 selanjutnya yaitu dibagi 2 atau menjadi bentuk segitiga dan segitiga, atau jajar genjang ini sama dengan 1 segi 4 ditambah 2 segitiga. Jadi untuk menentukan luasnya, anak-anak bisa menggunakan rumus segitiga ditambah rumus segi 4, atau seperti yang Ibu sudah katakan tadi, yaitu alas dikali tinggi. Kemudian bagaimana cara menentukan kelilingnya? Cara menentukan kelilingnya sama seperti segi 4, kemudian persegi panjang dan juga segitiga. Anak-anak cukup menambahkan seluruh sisi yang ada pada jajar genjang tersebut, yaitu
A ditambah B ditambah A ditambah B, atau 2A ditambah 2B, atau kita sederhanakan kembali menjadi 2 dikali A ditambah B. Itu dia menentukan keliling dan juga luas jejar genjang. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Kalau misalkan sudah difahami, sudah dimengerti, Ibu sudah memberikan lembar kerjanya, LKS-nya, silakan anak-anak diskusikan dengan teman kelompoknya. Kalau misalkan mau ditanyakan, boleh langsung bertanya kepada Ibu. Nah, baik anak-anak, bagaimana sudah mengerjakan LKS yang sudah Ibu berikan? Oke, ada satu perwakilan kelompok ya untuk mempresentasikan hasil jawaban kamu di LKS tersebut. Ibu panggil kelompok 2 boleh yang mempresentasikan? Oke. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan dengan cukup baik ya. Jadi seperti itu cara menentukan segi 4 dan juga segi 3. Sebetulnya ada lagi, yaitu layang-layang, bangun datar layang-layang, kemudian belah ketupat, kemudian trapesium. Itu bangun datar tersebut adalah termasuk ke dalam segi 4, dan juga luas dan kelilingnya penurunan dari segi 4 dan juga persegi panjang yang lainnya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian jangan lupa dikerjakan untuk tugasnya dan dikumpulkan pada minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.